Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, muatan IPA KD 3.1 dengan materi otot sebagai alat gerak manusia. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari bersama-sama mengenai alat gerak manusia yang dibagi menjadi dua, yakni alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka manusia, tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus untuk belajar otot sebagai alat gerak aktif. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa otot itu merupakan bagian yang berfungsi penting bagi tubuh manusia, karena kalau tidak ada otot, kita nggak bisa bergerak. Otot itulah yang berperan aktif dalam aktivitas gerak manusia. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Otot bisa memendek ketika berkontraksi dan memanjang ketika relaksasi dan kembali ke ukuran semula. Hal ini bisa kita contohkan ketika kita menggenggam tangan kita, kemudian menekuknya dengan penuh kekuatan, maka otot tersebut akan mengalami kontraksi. Jadi dia itu akan memendek ya. Tapi ketika kita luruskan lagi, kita tidak ada kekuatan apapun, kita lepaskan kembali ke semula, maka dia akan berelaksasi dan otot tersebut akan memanjang kembali ke semula lagi. Nah, otot sebagai alat gerak aktif manusia itu berdasarkan sel-sel penyusunnya dikelompokkan menjadi 3, yakni otot polos, otot lurik atau bisa disebut juga dengan otot rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung. Silakan perhatikan gambar tersebut. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu otot polos. Silakan perhatikan gambar bahwa otot polos tersebut bentuknya polos dan memiliki ciri-ciri berbentuk gelondong, kemudian memiliki intinya satu dan terletak di tengah sel. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia, jadi tanpa kita kendalikan, dia bisa bekerja dengan sendirinya. Maka otot polos ini juga disebut sebagai otot tak sadar. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot polos ini juga disebut sebagai otot dalam, karena dia menyusun bagian dalam tubuh manusia, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan saluran ekskresi atau pengeluaran. Yang kedua adalah otot lurik, atau bisa kita sebut sebagai otot rangka. Nah, gambarnya seperti itu. Ciri-ciri otot lurik menempel pada rangka tubuh, makanya dia disebut sebagai otot rangka juga, karena dia yang melekat pada rangka tubuh manusia. Kemudian bentuknya lurik, tersusun atas serabut-serabut otot atau yang bisa disebut sebagai myofibril dan berinti banyak. Inti terletak di tepi sel. Warna otot tersebut gelap dan juga terang. Kemudian otot lurik juga tersusun secara teratur dan tampak bergaris. Dia cara kerjanya bekerja dengan sadar, jadi bekerjanya itu atas kesadaran kita. Kemudian kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Dan otot lurik ini terdapat pada bagian tulang, biasanya tulang lengan, paha, perut, punggung, dada, pipi. Jadi dia itu ada di tulang-tulang keras biasanya. Selanjutnya yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya mirip dengan otot lurik, tapi dia bercabang-cabang ya. Dia memiliki banyak inti dan intinya tersebut terletak di tengah. Kemudian otot jantung ini bekerja secara teratur dan tidak cepat. Jadi dia kerjanya itu stabil. Kemudian bekerja di luar kesadaran, jadi tanpa kita gerakkan, dia udah bekerja dengan sendirinya. Dan otot ini terdapat di jantung, khusus di jantung aja, makanya dia disebut sebagai otot jantung. Nah, anak-anak, kita sudah mengenal 3 jenis otot, yakni otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita sudah mengetahui perbedaannya, letaknya di mana, bentuk serabutnya seperti apa, jumlah intinya, kemudian cara kerja, warna, dan lain-lain. Nah, anak-anak dengan mengetahui jenis-jenis otot tersebut, kita sekarang mengerti bahwa ternyata dalam tubuh kita ini terdapat otot yang bekerja untuk menggerakkan rangka sehingga kita bisa melakukan berbagai pekerjaan. Untuk lebih lanjut, anak-anak silakan perhatikan tabel perbedaan jenis otot tersebut.
Jadi bisa kita ketahui bahwa fungsi otot itu yang paling penting, dia sebagai alat untuk menggerakkan tubuh manusia, alat gerak manusia. Kemudian dia itu berperan dalam melaksanakan kerja tubuh. Kita bisa berjalan, berlari, melakukan segala aktivitas itu karena yang bekerja adalah otot secara dominan. Kemudian memungkinkan jantung untuk berdetak. Jadi fungsi dari otot jantung tadi kan dia berada di jantung untuk bekerja di sana, sehingga kalau tidak ada otot jantung di situ, ya manusia nggak akan mungkin hidup, karena yang bertugas untuk menggerakkan jantung tersebut adalah otot jantung. Anak-anak telah belajar mengenai otot. Sekarang yuk asah pemahamanmu. Silakan gambarkan secara sederhana bentuk dari otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kemudian silakan buat tabel perbedaan otot tersebut. Untuk lebih lanjut, silakan anak-anak buka halaman 63 di kegiatan Mari Beraktivitas 1. Ya anak-anak, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.